Sharing firman hari ini, semoga memberikan hambamu kekuatan, dan semua yang mendengarkan boleh bisa fokus dan mendengar. Ya, aku percaya Tuhan kami pulang berbeda, diberkati. Dan segala visi yang tertunda, apapun yang tertutup, terbuka mulai hari ini. Dalam kuasa nama Yesus. Yes Lord. Yes Lord. Biarlah roh penginjilan juga di Febesing Semarang bergerak. Dan kota Semarang banyak orang bertobat. Pakai semua kegerakan di Semarang ini Tuhan. Bagi namamu. Dan mereka menyembuhkan orang-orang gila. Menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka menyelamatkan banyak jiwa. Dalam nama Yesus terjadilah. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Urapi. Terima kasih Tuhan. Mereka bergerak bukan karena uang, tapi karena percaya. Urapi. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami siap terima apa yang kau mau. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, silakan duduk. Ya. Ya. Shalom. Saya sharing aja ya soal apa yang saya dapat. Semua fair blessing harus terima. Tapi Semarang, kemarin Purwokerto, malam ini Semarang, ya harus juga terima. Saya minta Anda lihat saya ke depan semua. Beberapa waktu yang lalu, saya lihat saudara, tsunami yang besar. Ini berarti saya sampaikan ini, Semarang waktu itu belum dapat ya. Dan saya baru sampaikan ini, saya minta anak-anak tenang dulu semua. Ya. Dan saya lihat tsunami yang besar. Saya tidak tahu di mana. Saya tidak tanya Tuhan dan saya, itu urusan Tuhan saudara. Dan saya lihat tsunami besar, saya sampai naik ke gedung tinggi, saya lihat bergulung dan itu saya lihat awan turun hampir mendekati kepala saya. Dan itu gelombang makin lama makin tinggi, melebihi. Saya tidak tahu di mana. Kita ya perhatikan semua. Kita punya doa, punya kuasa untuk menahan. Kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan minta memang terjadi, ya terjadi. Karena dia yang berdaulat. Tapi saya lihat begitu banyak dan orang-orang hilang. Saya minta Anda, rohanimu, jangan standar. Saya sudah ngomong sebelum tahun ini berakhir 4 bulan sebelumnya akan terjadi masa susah dan terus to start. Kita sudah masuk masa susah. Anda ngomong bedanya apa sih Pak? Masa susah udah ada susah lagi, gobloknya orang gak punya keinginan tumbuh. Kalau dia hanya lihat susahnya tapi imannya gak berkembang, itu bodohnya orang mati itu gitu. Anda harus sadar bahwa dalam Tuhan keintiman harus ya orang kaya-kaya nih. Anda ngerti dalam Tuhan roh itu perlu. Saya sebagai penasihat harus ngomong. Hidup memang susah, tapi dengan Tuhan itu berbeda. Ada yang begitu pasif. Pak saya udah susah Pak, mau masa susah apa lagi? Anda belum ngerti, yang terbesar orang akan tinggalkan Tuhan. Kalau Anda ngomong masa aniaya, ini sudah ada aniaya saudara. Handphonenya matikan. Dengar semua saudara. Yang kedua, saya lihat
itu ada anak wanita, ya seorang itu gambaran seorang anak wanita yang ditegur orang tuanya. Begitu hebat tegurannya, saudara. Mungkin anak ini melakukan satu kesalahan. Begitu dimarahi, anak itu lari. Ini saya lihat gambarannya. Anak itu lari, berdiri di atas tebing, loncat. Saya sempat bilang, jangan, dia tetap loncat. Lalu Tuhan ngomong sama saya, kasih sudah mulai pudar. Ada banyak orang tidak bisa menerima kesalahan orang. Yesus, ya ngerti ya saudara, salib itu, hari ini kau ada padaku di Firdaus. Bajingan seperti itu. Diterima Tuhan. Saya lihat, saya ngomong dalam roh, saya ngomong, jangan dia loncat. Lalu roh saya dibuat Tuhan itu berlayar. Nah, ini kita sharing saja, berlayar. Dan waktu layar itu saudara, saya lihat banyak mayat. Ini bukan tsunami, bukan korban tsunami. Saya percaya in the spirit. Ada banyak orang-orang bunuh diri. Karena sudah tidak ada pengharapan, sudah frustasi. Ya, thank you Lord. Sudah depresi. Dan mayatnya mengapung. Termasuk wanita tadi saya ketemu akhirnya. Saya mau balikkan tubuhnya karena ngapung ya. Saya mau balikkan begitu, Tuhan ngomong tidak usah. Mungkin saya kenal dia. Mungkin. Maka Tuhan ngomong tidak usah. Hai hamba-hamba Tuhan, tugasmu dan menyelamatkan orang. Bukan menghakimi orang. Pakai otoritas, pakai kuasa Tuhan. Untuk memenangkan jiwa. Saya tidak nangis saudara. Saya lihat itu, cuman saya ini lihat. Harusnya urapan Tuhan. Baik di persekutuan Faith Blessing, baik di gereja Big Mighty, atau gereja manapun Anda beribadah. Harusnya kau punya power kuasa Tuhan untuk ngalahkan Lucifer. Untuk ngalahkan kutukan keturunan. Mau Anda orang teologi, tolol gia sekalipun, Anda harus punya kuasa Tuhan. Saya ini baru sembuh. Kemarin di Surabaya saya nggak bisa khotbah, saya harus duduk. Tapi intinya penting menyampaikan pernyataan Tuhan harus saya sampaikan. Selama saya masih nafas, saudara, saya akan melayani. Dan saya nggak mau kenal sama penyakit. Makanya kalau orang sakit terus, gini-gini, goblok. Cengeng gitu. Semakin diserang setan, serang setan balik. Tepuk tangan bagi Yesus, semakin serang. Anda harus punya marah ilahi. Hampir pingsan, sebenarnya hampir muntah kemarin di Surabaya, tapi saya tahan. Kan gak lucu saya muntah depan orang. Begitu saya duduk, saya tenangkan diri, minta urapan dan kuasa Tuhan, setelah itu saya tinggal. Terima kasih juga untuk EB Semarang yang mendoakan saya. Ya, ada yang doa supaya saya pulang aja Pak. Kasihan, saya setuju. Ada jangan pulang, setuju juga. Jadi jiwa saya terombang-ambing. Kok saya lihat Pak Gembala Markus, doanya saya tahu pasti. Pasti banyak tugas katanya. Dan ini saya kasih wejangan ya. Kalau nanti saya dipanggil pulang Tuhan, setiap kota bertanggung jawab atas kotanya masing-masing. Jangan nyampuri kota orang. Ada amin? Yang penting buat Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, yang penting buat Yesus. Enak so, kalau saya nggak ada lagi koplok-koplok, nggak ada. Nah, saya kembali. Saya lihat banyak mayat, ada yang tenggelam, ada yang terapung. Nah, terapung wanita ini saya mau balik nggak bisa. Saya tahu roh bunuh diri terjadi.
Lihat saya ke depan, bunuh diri tidak langsung sebetulnya. Bunuh diri ada penyebabnya. Pertama rohani mati. Lama-lama keterusan dia makin lama makin suam. Tubuh ibadah tapi roh jauh. Dan iblis ngerti, kalau engkau masih hidup engkau berbahaya. Tak matikan sekalian. Maka saya bilang kita punya kuasa untuk menahannya. Saya lihat banyak mayat. Dan saya terus layar. Saya lihat ada ibu-ibu. Lagi mandi, saudara. Anda bilang, berarti telanjang dong? Enggak, jangan porno. Ya pakai apa, kemben apa-apa. Di air yang banyak mayat. Dan dia minum air itu. Dia tahu itu banyak bangkai. Terjadi penyembahan berhala, penyembahan arwah. Kalau Anda tidak punya karunia membedakan roh, Anda akan bingung. Ibu ini minum dan mandi. Dia masuk, saya lihat. Ini kan mayat, Tuhan ngomong lihat. Dan aku tunjukkan lagi, dan Tuhan tunjukkan lagi ada orang yang bawa sesajen gitu. Di air yang banyak mayat itu, air yang kotor tentunya. Dan dia ritual. Kita ini sudah masuk masa susah, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak kuat dalam firman, Anda akan lari ke dunia, itu pasti. Itu pasti. Dan siapa yang bisa menyelamatkan kok tidak firman Tuhan? Kok tidak kuasa Tuhan? God present, ya perhatikan, kalau hadirat Tuhan berarti ada kuasa Tuhan. Kalau ada kuasa Tuhan berarti ada manifestasi. Gitu angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda harus ngerti. Saya ngomong dan lalu Tuhan ngomong ingatkan soal kasih Tuhan itu begitu besar. Saya minta Anda perhatikan. Yang nonton juga saya begitu ulang-ulang terus visi Tuhan sampai nanti di Bali saya sampaikan. Kasih Tuhan itu begitu besar. Tapi orang bisa menutupi apa yang Tuhan mau. Saya pernah saudara, karena Tuhan suruh ya, waktu KKR, By Blessing Semarang sudah ada, tapi waktu itu KKR. Dan saya minta seseorang yang, perhatikan saya ke depan. Karena disuruh Tuhan, kita harus berani. Tuhan suruh jadikan wanita itu jadi MC KKR. Dan wanita ini, saya kasih tahu ya, wanita panggilan. Dia naik ke atas, orang-orang protes. Saya tahu dari ketua, karena bilang, kenapa wanita ini yang naik ke atas? Tidak pantas, saya ngomong yang pantas saya yang nyuruh. Dan saya yang tanggung jawab. Tuhan sanggup mengubahkan yang merah jadi putih. Dia naik ke atas, dia jadi MC. Karena sebelum jadi MC, namanya saya masukkan dan orang baca namanya banyak protes. Apalagi ibu-ibu. Karena sebagian besar suami mereka pernah tidur sama wanita ini. Tapi saya nggak mau pusing kok Tuhan menaikkan dia. Saya nggak mau naikkan dia. Apakah kita bebas berdosa? Salah. Tapi kita menerima orang itu dengan urapan Tuhan. Nah ini saya ngomong, saya minta Anda lihat saya. Dan dia sampaikan sesuatu yang ajaib. Dan ingat baik-baik, saya minta Anda ngerti, semua dengar. Selama engkau hidup dalam urapan, selama Anda hidup dalam kuasa Tuhan, itu rentan dengan aniaya. Anda hidup dalam urapan Tuhan, sudah mulai sekarang melayani lebih lagi dipercayakan Tuhan, itu rentan dengan aniaya. Pertama aniaya dari dalam dirimu, catat baik-baik, dari dalam dirimu. Yang kedua rentan dari aniaya dari lingkungan. Frankie Yamada akan ke Jepang. Maka saya ganti namanya Frankie Yamada.
ke Jepang 2 kali. Tapi saya ngomong harus dapat cool. Mungkin tahu urapan Tuhan turun, tahu dia bisa bahasa Jepang. Sampai pecah tangan. Dan lupa pulang ke Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia. Pokoknya misalnya Jepang jangan. Siapa tahu? Karena saya pernah khotbah di Singapura, lupa bahasa Indonesia. Tapi saya nggak bahas itu. Itu sudah, itu dengan hadirat Tuhan biasa. Tapi saya lihat saudara, itu banyak orang-orang yang bunuh diri. Dia ngomong percuma saya hidup, gak diterima orang. Iblis ngomong kamu sudah mati, kamu sudah sia-sia. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Yes Lord. Dalam kitab Yehezkiel, kita nggak usah buka Alkitab. Dalam kitab Yehezkiel, Alkitab mencatat kalau engkau memperingatkan dosa orang itu, maka dosanya lepas daripadamu. Dan dia bertobat apa kagak, tapi dosanya tidak ditanggungkan padamu. Tapi kalau engkau tidak memperingatkan, padahal engkau tahu, dosanya ditanggungkan padamu. Sangat mengerikan. Banyak mayat. Itu bukan tsunami loh, beda lagi. Yang ketiga, ya saya minta Anda ngerti. Saya lihat penglihatan orang lari. Ya, dan Tuhan ngomong sama saya, aku butuh pasukan. Aku butuh pasukan. Dan start mulai kemarin, butuh pasukan. Semua lihat saya ke depan. Kalau Tuhan butuh pasukan, Anda jangan cengeng Anda. Kalau Anda Tuhan butuh pasukan, coba senengkan apa yang Tuhan mau, bukan dirimu yang tahu. Kamu boleh punya pergumulan soal anak, boleh punya pergumulan soal keluarga, apapun saudara, tetap senangkan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Tetap senangkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, ini yang Tuhan katakan, maka berkat-berkat dan mujizat yang ajaib akan terjadi padamu. Siapa yang mau angkat tangan? Tepuk tangan bagi Yesus. Tapi kejar apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tunjukkan sama saya, sedikit orang yang mengejar panggilan. Yang kedua, meremehkan panggilan. Saya melayani Tuhan makin kekurangan. No. Kita melayani Tuhan semakin bertambah. Makin dibuka banyak jalan. Karena ini akan terjadi. Begitu engkau kejar, meskipun sejarah dan waktu engkau Tuhan melayani kunjungi satu orang, jalannya jauh, Anda lakukan, maka semua tertutup terbuka. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ya, nanti Anda buka sendiri aja. Saya minta Anda ngerti soal kuasa doa. Lihat ke depan. Kuasa doa itu besar. Kuasa doa sanggup membuat perkataanmu tidak mengambang, tapi ada power. Kuasa doa. Perkataanmu ngomong, Pak, apakah kita harus ngomong firman? Belum tentu. Orang ngomong firman kadang-kadang munafik kan tingkat tinggi. Anda yang ngomong dalam nama Yesus, there is a power. Dari mana? Dari doa. Anda nari, saya lihat dulu orang nari, ya kayak sini play profetik. Ada kemarin di Purwokerto ya. Saya lihat dulu orang nari di ruangan kecil, saudara. Ya, saya mimpin di sana, nari tanpa senggol sana senggol sini. Jangan mata tertutup. Dia bisa dari sana ke sini muter-muter, mata tertutup. I believe it's Holy Spirit. Amin. Dan dengar baik-baik. Ini doa, soal doa. Kamu doa, lihat saya ke depan. Kamu doa sanggup membuat Anda lepas dari apapun. Urapan itu rentan dengan aniaya. Lihat saya ke depan. Saya nggak usah buka Alkitab. Yohanes Pembaptis itu nabi. Tapi dengar firman Tuhan. Waktu Yohanes Pembaptis ditangkap Herodes, urapan tidak mencegah dia, urapan tidak menyelamatkan dia. Saya kata, Anda boleh kejar urapan, Anda boleh dalam urapan, tapi saudara rentan dengan aniaya. Kalau ngomong, Pak, saya ingin urapan besar, Pak. Saya kasih tahu. Itu ngalami aniaya. Yohanes Pembaptis dipenggal. Kamu kan gak dipenggal. Paling hatimu yang dipenggal. Tapi itu rentan. Urapan. Yohanes Pembaptis. Seorang yang diurapi. Seorang yang dianggap sebagai nabi. Mati ya dipenggal.
Dia dipenggal oleh karena seorang anak dari Herodes nari. Maka ini bukan nari profetik yang anak Herodes. Dia nari menyukakan hati papanya, dan anak ini minta, ini kado ulang tahun yang mengerikan. Dia minta kepala Yohanes. Jadi kalau Anda punya pacar, hati-hati, saudara. Dia nari, lalu dia bilang, papanya seneng, minta apa kamu? Papanya ngomong, aku minta kepala Yohanes. Dia nggak minta istana. Dia tidak minta alpat. Dia tidak minta gedung buat ibadah. No. Minta kepala. Kenapa? Karena anak ini disuruh mamanya. Makanya kalau anak sama ibu sepakat bahaya. Ngerti nggak? Ini yang negatif ya. Dan Yohanes, urapan Nabi. Dipotong kepalanya. Urapan Nabi. Urapan Nabi dipotong kepalanya. Taruh di talam. Dikasih. Urapan Nabi, urapan itu rentang dengan aniaya. Kalau Anda ngomong, Pak saya pengen pelayanan dengan kuasa Tuhan. Ingat ya, urapan itu adalah power juga salah satunya. Ngerti angkat tangan. Dan urapan itu berat. Saya minta Anda tulis, urapan itu turun waktu ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan turun waktu ada, saudara tahu? Ya dengar, itu dengan hadirat Tuhan. Turun baru urapan keluar. Ada amin? Nah ini dengar baik-baik. Kalau Anda ngomong, Pak saya rindu urapan. Urapan mendatangkan hadirat Tuhan. Tapi ingat, urapan tidak melindungi engkau dari setan. Orang seperti Yohanes dipotong kepalanya. Urapan tidak membuat Anda terlindung dari pencobaan. No. Setiap orang dalam urapan Tuhan, baik yang dulu dan TSOA zaman dulu, rentan dengan aniaya. Yohanes potong. Maka saya ngomong hari ini gak usah buka Alkitab. Ya. Lalu perhatikan saya ke depan. Herodes melanjutkan misinya. Membunuh orang-orang yang diurapi. Jadi saya minta Anda ngerti. Kalau Anda, Pak yang penting saya hidup begini-begini. Saya kasih tahu saudara. Gampang jadi murtad. Gampang jadi murtad. Gampang jadi murtad. Cuci muka. Ya, perhatikan saya. Kalau Anda punya urapan Tuhan, awas. Gak apa-apa, jatuh gak apa-apa, silakan jatuh. Urapan itu rentan dengan aniaya. Saya minta Anda lihat saya ke depan. Dan Herodes melanjutkan misi. Saya tahu misinya apa? Dia bunuh Yakobus. Terus dikejar. Yang kedua beliau bunuh. Dia berhasil bunuh Yakobus. Berarti bunuh Yohanes, berhasil bunuh Yakobus. Dia lanjutkan ke Petrus. Kalau Anda melayani Tuhan, biasanya gesekannya terjadi di dalam. Betul apa tidak? Itu rentan dengan aniaya. Anda memilih menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan? Kalau saya buka banyak Alkitab, waktunya saudara, perhatikan. Itu aniaya terjadi saudara. Anda memilih Tuhan apa tidak? Dan Petrus, lihat saya ke depan, di penjara. Petrus punya urapan, punya kuasa, di penjara. Urapan, lihat saya ke depan, urapan tidak membuat iblis takut. Pelayanan tidak membuat iblis takut. Misi tidak membuat iblis takut. Yang buat iblis takut cuma satu, tulis semua. Doa. Katakan doa. Anda doa itu yang membuat iblis takut dan tidak punya kuasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Anda hidup dalam urapan dari Benny Hinn, dari siapapun, dari Bonke, dari Petrus Agung, dari Yusak Cipto, iblis tidak gentar. Dia akan serang. Dari Morris dulu, iblis akan serang, tetap. Dari Pak Yeremia, iblis serang. Tapi doa buat iblis tidak bisa serang kamu. Tepuk tangan bagi Yesus, doa. Dan herannya doa itu susah. Benar apa enggak? Kenapa? Waktu Anda doa hatimu ini. Doa bukan perkataan Bapak Ibu.
Doa itu yang bukan didengar Tuhan dari perkataan, tidak. Tapi doa yang dijawab dari sini. From your heart. Dari sini. Anda contoh ya, saya ngomong ini contoh. Tidak punya, punya masalah yang berat. Perkataanmu itu tidak Tuhan dengar, tapi sini. Tuhan, tolongan aku Tuhan. Lepaskan aku dari jerat ini. Maka Tuhan akan bergerak. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Sudah tahu, dengar semua. Dengar semua. Saul minta maafnya bukan di Tuhan. Minta maafnya sama siapa? Samuel. Daud, dia bahkan bunuh Uria. Minta maaf Daud sama siapa? Tuhan. Dan Tuhan dengar. Dia tidak cari tidak cari manusia. Tapi cari aku. Dan ini doa yang didengar. Dia tidak cari hamba Tuhan, tidak cari manusia, tidak cari siapapun. Tapi Tuhan, ini aku. Dia bunuh loh ya. Dia juga hamili. Tapi dengar, dia bertobat. Dari mana? Cari Tuhan. Ngerti katakan amin. Doa dengar muncul dari hati, semua tulis. Dari hati. Di sini. Kotok diputuskan muncul dari hati. Nah saya lanjutkan. Petrus ditahan 4 regu. Ya, 1 dan 2. Ya, dikawal lalu orang-orang ini saya minta Anda tiru semua. V-Blessing Semarang, nanti besok saya sampaikan di Jogja. Yang perhatikan, mereka Alkitab mencatat tekun berdoa. Kalau Yohanes bisa dibunuh, Yakobus juga dibunuh, Petrus bisa dibunuh, mereka ngomong tidak akan kami biarkan terjadi. Kami pakai kuasa menahan. Yaitu apa saudara? Apa? Kurang keras. Doa itu simple. Mereka tekun, sehati kumpul bukan untuk gosip tapi untuk berdoa. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Mereka kumpul bukan untuk ngomongin orang. Kumpul untuk berdoa. Saya tahu mereka berdoa, pray without ceasing. Berdoa dengan tekun. Sampai mujizat Tuhan terjadi. Ngerti yang katakan? Ada amin? Jangan ada doa, Tuhan krungu apa ora ya. Tuhan wis tuwa, jangan. Ada doa. Dan doa itu saudara membuat Tuhan kirim malaikat. Dia tidak Tuhan kirimkan malaikat menurut. Itu urusan Tuhan. Tuhan kirim malaikatnya. Makanya penting kalau ada doa bukan dari mulut. From your heart. Di sini. Hati sumber apa ke itu. Dan waktu malaikat Tuhan turun, ini ajaib ya. Itu semua belenggu dan ruangan jadi terang dan orang lain tidak lihat, hanya Petrus. Semua dengar baik-baik. Doa besar kuasanya. Doa besar kuasanya. Kalau Anda hidup dalam kutuk terus, kemiskinan, hancur keluargamu, semua berantakan, doa. Itu G semua, putuskan doa. Maka saya bilang ke saudara, saya pernah layani itu orang-orang banci semua. Saya katakan orang G tidak akan masuk surga. No. Dalam Tuhan Anda harus tegas. Jangan ngomong ya pasti masuk, no. Ya mereka antri, mereka sudah operasi kelamin. Saya tidak tahu saudara, karena tinggi-tinggi saya pikir artis. Waktu mereka giliran kesekian untuk didoakan, saya ingat Tuhan ngomong begini, suruh mereka kembali ke manusia asli. Saya bingung, manusia asli maksudnya apa Tuhan? Tuhan ngomong apa? Karena mereka manusia asli, kenapa? Karena mereka jadi-jadian. Anda nggak usah sungkan, dosa tetap dosa. Dan saya bingung, kenapa? Karena saya lihat cantik-cantik saudara, tinggi. Saya waktu pegang tangannya, seperti biasa saya doakan, gede. Saya bingung. Tuhan ngomong, suruh kembali ke manusia. Karena dia ikut kontes kecantikan. Ya, yang di belakang catchernya wanita.
Saya bilang, dalam nama Yesus. Begitu touch, reba. Semua reba. Nanti saya baru tahu mereka waria. Dan hebatnya, perhatikan baik-baik. Jadi simpenan bos-bos. Dunia ini sudah rusak. Karena gak di dalam Tuhan juga rusak. Siapa yang bisa menyembuhkan mereka? Psikiater? No. Yang bisa melepaskan mereka, mungkin mereka dulu pernah dilukai orang tua, pernah dilecehkan, yang bisa melepaskan mereka. Doa. Siapa yang percaya katakan? Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Revival terjadi di gerejamu, revival terjadi di persekutuan karena apa? Doa. Doa tekun. Ya, dan dilepaskan. Saya lihat seperti Petrus ini, saya mau ngomong ya, dilepaskan, mau tahu malaikat Tuhan muncul, dan Petrus dibilang, bangun. Saya hari ini bisa khotbah, puji Tuhan. Nanti altar kalau apa enggak, katanya enggak tahu. Ya, begitu Petrus bangunkan langsung segera, tidak dibangunkan, malas. Enggak. Petrus bangun karena itu terbuka dengan sendirinya. Doa bisa melepaskan segala belenggu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus semua. Belenggu rokok, belenggu minum, belenggu judi. Belenggu bohong. Belenggu kematian rohani. Lihat saya ke depan. Kenapa orang bisa on fire kembali dan tidak takut melayani Yesus? Karena doa orang-orang itu. Ngerti katakan amin. Dan bisa melepaskan Anda dari belenggu kemiskinan. Tolong anak-anak. Ayo cepat tutup. Nah sudah lihat saya ke depan. Ya, dikeluarkan, keluar. Anak-anak kecil. Ya. Berarti kita anak-anak besar Pak. Ya kira-kira. Tapi saya minta Anda fokus dulu ya. Saya tidak menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dia doa. Petrus dilepaskan. Pintu kawal pertama, Petrus jalan. Tidak terjadi apapun. Pintu kawal kedua, Petrus juga jalan. Tidak terjadi apapun. Kenapa? Karena orang doa. Kuasa Tuhan diturunkan. Sampai percaya doa besar kuasa yang katakan. Sampai ingin mengalami itu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Dan yang paling hebat, sampai pintu gerbang terbuka sendiri. Dulu saya dengar pernah ada orang pengikut gereja setan, orang-orang berdoa. Dan waktu doa terjadi peperangan, saudara. Peperangan, cewek-cewek soalnya. Satu gereja setan, satu ini pendoa. Yang pendoa ini cilakanya kurus. Jadi ini kerasukan, tubuhnya jauh lebih gede. Dan dia bilang ke rekan-rekannya, doakan saya. Karena ini gereja setan, dengar saya ke depan. Karena ini gereja setan sering dipakai untuk ritual. Dan dia doa dan perhatikan baik-baik ya. Tuhan ngomong sama dia itu pindahkan dia. Tubuhnya krempeng, saudara. Tapi doa itu membuat kuat. Saya percaya katakan. Dada awakku lemes ya. Kurang mangan aku gak ono goblok gak ono. Saya belum makan. Tadi dikirim makanan sama Pak Franky, tapi ingat, saya kurus ini karena sakit, saudara. Ya, saya minta Anda pakai tertib, perhatikan baik-baik. Dia angkat itu, ya, dia angkat orang yang kerasukan ini, orang yang gede, cewek sama cewek. Dia angkat, yang dia bilang herannya pada waktu dia digendong seperti bulu, tanpa beban. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Roh Kudus. Perhatikan, doa bisa membuat Anda lebih kuat dari siapapun. Tepuk tangan bagi Yesus, doa. Percaya katakan amin, lebih kuat. Dan dia bawa itu ke mobil. Dan dia kan berontak akhirnya. Dibilang, setan diam. Diam. Lalu dia, sit. Kuasa doa mengalahkan pikiranmu. Kuasa doa mengalahkan apa yang Anda takutkan. Petrus, gerbang terbuka dengan sendiri. Dan akhirnya dia di luar, dibebaskan. Segala belenggu, saya minta Anda ngerti buat ini. Segala belenggu akan diputuskan padamu. Waktu engkau doa. Tepuk tangan bagi Yesus. Iblis tidak takut Anda punya urapan. Iblis tidak takut Anda pelayanan. Iblis tidak takut dengan mujizat. Tidak takut. Iblis tidak takut dengan uangmu. No. Iblis takut dengan satu hal.
when you pray. Waktu engkau doa. Doa bisa membuat revival, doa bisa membuat pelipat gandaan, doa bisa membuat engkau strong, doa bisa membuat Anda lepas dari segalanya. Tapi doa. Cuman orang doa kadang gini, Pak, kok saya malas doa? Itu setan sudah ada padamu. Anda harus thinking, Anda harus perang. Saya ngomong begini saya tahu saudara peperangannya. Kenapa? Lucifer. Saya ngomong begini saya ngerti. Bahwa ini firman harus masuk, setiap orang harus jadi rumah doa. Siapa yang ngerti angkat tanganmu? Siapa yang mau angkat tangan? Rumah doa bagi keluargamu, rumah doa bagi kegerakanmu, rumah doa bagi hidupmu. Ada amin? Dan waktu jemaat tekun mendoakan, Petrus lepas dengan ajaib. Segala belenggu, segala penjara, segala gerbang yang tertutup terbuka. Dan saya doa buat Anda, terjadilah bagimu mulai malam ini. Tepuk tangan bagi Yesus, terjadilah bagimu, batas keluargamu, apapun. Ngerti katakan amin. Dia tidak cari manusia, Tuhan. Tuhan. Ya, itu penting sekali doa. Dan herannya doa itu iblis sudah serang. Kenapa? Tadi saya ngomong, yes Lord, ngantuk. Betul apa tidak? Kalau engkau dikerjain sama setan, Anda harus lawan. Enggak, Tuhan enggak mau. Dalam nama Yesus, saya daging, tunduk. Aku tahu doa ini membuat mujizat terjadi dalam hidupku. Doa. Saya ingat waktu ada seorang anak pelepasan, ya, saya lagi habis khotbah makan di warung. Saya waktu makan di warung, saya ditelepon oleh beberapa pendoa untuk melepaskan anak ini. Dari telepon ya. Dan itu warung tidak ada orang. Saya mau makan nih orang pelepasan kan bingung. Saya telepon, dia telepon, saya bilang, saya dengar itu suara di belakang itu teriak-teriak, ngancam-ngancam. Saya tahu iblis harus dibungkam mulutnya. Saya bilang, dalam nama Yesus. Saya bilang, dalam nama Yesus keluar. Dia teriak panjang. Saya bilang, out. Dan warung itu sepi. Orang yang punya warung kaget, ini nyuruh keluar siapa? Padahal saya ada orang pelepasan ya. Jadi ngomong, setan keluar. Us warung sepi, setan kayak keluar. Dia lihat gini, oh. Saya udah tahu pada waktu sudah dilepaskan, orang itu ngomong sama saya yang tidak dilepaskan ngomong gini. Saya lihat, ini loh saya lihat setan rapat katanya. Iya benar. Saya tahu sekarang ini setan lagi nyusun kekuatan. Menyerang orang-orang di Urapi. Semakin saya melihat, urapan itu rentan dengan aniaya. Anda harus protek rohmu, protek keluargamu, protek hidupmu. Dan saya bilang, dia bilang gini, saya lihat, karena ini dulu anak yang ikut kerja setan juga. Saya lihat Lucifer ngomong namamu, ngomong nama saya, untuk dibinasakan. Semakin saya dengar itu, semakin saya bilang, kita adu kuasa aja sekalian. Kenapa? Hidup flat, itu membuat kita kadang-kadang menjadi orang-orang yang pesimis dengan firman Tuhan. Hanya ngeratapi diri sendiri, hidup itu begini, butuh duit macam-macam, bukan rohani. Dan saya bilang, dalam nama Yesus kita fight. Dan saya percaya dalam Yesus, kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kalau, lihat saya ke depan, kalau mesbah doamu sudah diserang oleh iblis, dengan gampang iblis akan rebut kamu. Dengan gampang iblis akan jatuhkan kamu. Anda hanya doa, Tuhan apa yang harus saya doakan? Bingung? Dengar baik. Anda perlu diam, tanya Tuhan. Perlu. Ya, saya minta Anda ngerti. Pada waktu itu saya pernah khotbah dan saya lihat urapan Tuhan turun. Tapi di balik urapan Tuhan turun, ada urapan, bukan urapan sebenarnya. Setan saudara juga turun. Dan saya lihat seorang wanita rebah. Begitu rebah, ini dengar ya, semua perhatikan baik-baik. Begitu rebah, ini retreat ini. Dia kan rambutnya panjang, ditengking sama orang-orang pelayanan dari belakang. Setan keluar, iblis keluar, sebut semua ditengking. Saya tahu itu wanita berdiri begini saudara. Tidak pakai gini, langsung ini kayak film-film. Saya di depan dia begini. Berdiri begini.
apa namanya? Kuasa setannya kuat. Dia berdiri begini, lalu dia muter ke belakang, dia tunjuk satu persatu yang tengking dia. Iblis tidak takut. Iblis yang takut waktu Anda berdoa. Dia tunjuk satu persatu, semua dengar baik-baik, tunjuk satu persatu. Saya ingat karena dia ngomongnya keras wanita ini. Dia tunjuk satu, pertama, kamu suka ke diskotik, tengking saya, lihat. Iblis tidak gentar Anda pelayanan, tidak gentar. Iblis tidak takut Anda hafal Alkitab. Iblis takut waktu Anda doa. Dia tunjuk satu, karena satunya dibongkar, yang lainnya mau lari. Padahal habis tengking. Tidak ada, tak kasih duit, jangan bongkar saya, guys. Satu yang mau kabur ditunjuk begini. Kamu gonta-ganti pacar, tengking saya, bayangkan. Setan, saya kata, putar balik semuanya. Dan saya lihat satunya lagi, kamu suka ke diskotik, tengking. Orang pelayanan, mujizat, iblis nggak takut Anda cari mujizat. Iblis takut Anda doa. Ngerti angkat tangan. Waktu Anda doa, apapun masalahmu, pelik masalahmu, kacau, Anda hidup dalam paling gelap sekalipun. Kalau Petrus bisa dilepaskan, berapa sab bisa dilepaskan oleh Tuhan, maka engkau bisa dilepaskan dan dibebaskan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Dari pikiran yang menyesatkan, bisa dilepaskan. Dan wanita tadi yang ditunjuk satu-satu persatu. Lalu dia tunjuk saya, saudara. Dia tunjuk saya bilang gini, I hate you. Saya lihat mantan pacar, bukan, enggak, bukan. I hate you. Saya tanya ngomong gitu. Mau ngomong I love you, tak ajar. I hate you. Saya bilang, saya ngomong sambil santai. Orang dalam urapan tuh kadang-kadang santai. Nggak usah, setannya serem. Tuhan lebih hebat. Yesus lebih hebat. Tepuk tangan bagi Yesus, lebih hebat. Anda nanti lewat kuburan sekalipun, narilah di sana. Ya, amin. Lepas nanti bangkit semua. Enggak apa-apa saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya lihat, dia lihat ngomong, I hate you. Saya ngomong, hate, out. Dan dia terbanting, ini masalahnya. Terakhir, perhatikan saya ke depan. Ini masalahnya. Begitu dia terbanting, dia bangkit berdiri, bukan nyerang saya. Lari untuk loncat. Itu rate tempatnya tinggi. Dia lari, saya bilang, kejar dia. Ya, dengar baik-baik. Serangan iblis akhir zaman. Roh bunuh diri. Yang kedua, kematian rohani. Anda boleh datang khotbah, Anda boleh datang KKR sekalipun, dan Anda boleh terkesima. Just for a while, langsung bocor lagi. Anda pulang hanya bertahan sebulan, 2 bulan, habis itu kembali ke manusia lama. Itu namanya kematian rohani. Tidak pernah bertahan kuat. Iblis tidak takut Anda diurapi, iblis tidak takut Anda hidup dalam kuasa Tuhan. Iblis tidak takut dengan puasa, dengan mujizat, iblis tidak takut. Iblis takut waktu Anda berdoa. Dan doa itu Anda kadang-kadang remehkan. Apakah Tuhan ngerti bahasamu? Ngerti. Maka saya bilang, saya kembalikan kau. Biasanya dengar baik-baik. Semua lihat saya ke depan. Pada waktu Anda doa, serangannya langsung sudah mulai terjadi. Waktu Anda doa. Contoh nih, Anda digerakkan doa puasa hari ini. Serangan langsung terjadi. Gak tahu anakmu, gak tahu nanti macam-macam yang terjadi. Saya minta Anda ngerti, fokuskan apa yang Tuhan mau. Ada amin? Dan dengar baik-baik. Biasanya kalau kita berdoa untuk sesuatu, lihat dan tulis ya. Berdoa untuk sesuatu yang terjadi sebaliknya dahulu. Sebaliknya dahulu. Anda berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan. Yang terjadi Anda apa? Bangkrut. Tuhan, pakai aku Tuhan, Anda akan dianiaya batinmu. Tuhan, buat aku naik, yang Anda akan diinjak. Nanti katakan amin. Saya tahu, bahkan Anda diinjak. Anda ngomong, Tuhan aku ingin belajar sabar. Dalam nama Yesus, terjadi bagiku. Karena sabar itu besar kuasanya. Anda amin, dengar semua. Langsung diuji. Mbok iku bisnismu, anak sing karyawanmu macem-macem, nggak tahu nanti pasangan macem-macem. Nah, Tuhan aku percaya
sabar mengalahkan kota. Sabar itu adalah pahlawan. Lalu Anda mengalami suatu dan dengar, doamu dijawab. Kenapa? Anda mau marah, Tuhan ngomong, sabar. Sampai ngerti angkat tangan. Kok langsung guyu-guyu semua? Saya kasih tahu, itu setan kecil sebetulnya. Doa, semua tulis. Doa buat Anda menang terhadap antikris. Antikris sudah masuk. Sudah masuk. Ya. Doa membuat Anda strong. Ngerti katakan amin. Doa kuat. Satu firman terakhir ya. Saya minta Anda lihat ke depan. Doa itu besar. Kuasa. Ada amin? Saya ingat orang itu mau merit, datang ke saya, dan dia bilang, Pak, doakan saya. Apakah ini pasangannya dari Tuhan? Saya bilang, are you sure? Sure, Pak. Yakin? Yakin. Saya cuma doa, buka hati ya, yang penting buka hati. Didoakan sebagus apapun, sejelek apapun, kalau nggak buka hati nggak bisa. Dia hanya gini tok, manggut-manggut, amin-amin, tapi di sini nolak. Itu namanya tidak, itu manusia begitu biasanya. Saya doakan dia, lalu saya bilang, yang ini bukan pasanganmu. Langsung saudara, pukul dada gitu. Saya bilang, katanya mau buka hati, doa besar kuasa. Kenapa? Doa itu, lihat saya ke depan. Doa itu memisahkan Anda dari perasaan manusia. Yang ada perasaan Tuhan. Katakan perasaan Tuhan. Waktu Anda doa bukan lagi perasaanmu. Tapi perasaan Tuhan. Lihat saya ke depannya. Sesusah apapun, ya karena sudah start. Sesusah apapun, semunafik apapun, maaf, sesusah apapun. Ya berat. Waktu Anda doa bukan lagi perasaanmu. Tapi lagi perasaan Tuhan. Dan Anda tidak takut dengan apapun. Karena Tuhan bersamamu. Siapa yang percaya katakan? Ada amin? Jadi waktu Anda doa, seserangan sehebat apapun. Bukan lagi dirimu. Tapi Tuhan. Ada amin? Anda boleh dengar khotbah apapun. Tapi kalau di sini bukan perasaan Tuhan. Kaisa. Saya doa dan saya bilang ini bukan pasanganmu. Bukan pasanganmu. Dia nangis, saya bilang. Jangan datang ke saya lagi. Datang ke hamba Tuhan dan siapa tahu nubuatannya berbeda. Siapa tahu. Ya, siapa tahu, oh ini pasanganmu kok. Kon dibujuki Pak Yeremia. Itu nabi goblok, sama saya saja. Itu nabi gak tahu perasaan manusia. Dan saya ngomong, bukan dari Tuhan. Lihat saya ke depan. Tuhan akan datangkan banyak kekejutan. Yes, Lord. Dengar semua. Dan Tuhan sedang mengayak engkau. Menamping engkau, dipadatkan. Saya minta Anda harus strong, harus kuat. Nanti katakan amin. Apapun masalahmu tetap pilih yang apa yang Tuhan mau. Apapun, pilih yang apa yang Tuhan mau. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun jadi. Anda mau tidur di emperan seperti saya dulu, jangan pusing. Ada Tuhan di sana. Percaya katakan amin. Keluargamu hancur-hancuran pun, pilih Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Tepuk tangan bagi Yesus, pilih Tuhan. Anda masuk penjara karena Anda narkoba, Anda nipu, pilih Tuhan. Anda mau ditembak mati, pilih Tuhan. Anda masuk surga. Nanti katakan amin. Saya kasih tahu saudara, tidak ada yang mustahil. Saya pernah khotbah itu di Nusa Kambangan, di SMS Super Maximum Security. Itu saya tunjuk ada seorang yang sudah operasi plastik, ya, dia pembunuh bos Asabab kalau nggak salah waktu itu. Saya bilang Tuhan ada pada nangis, saudara. Kenapa? Karena merasa ditolak sama Tuhan. Orang seperti itu pun Tuhan sanggup ngampuni. Maka dalam nama Yesus jangan kemakan omongan Lucifer. Anda berharga. Anda berharga. Ya, kasih salaman kanan kiri bilang, kamu berharga. Jangan ngomong, aku pelayanan gak susah, pelayanan gak naik-naik. Berharga dulu. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Nah semua saya buka firman terakhir saudara. Saya minta Anda lihat Matius pasal 8 ayat yang kelima. Tak kasih firman lah, tadi ngomong kasih firman supaya afdol.
Matius 8 ayat 5. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6. Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh. Dan ia tulis semuanya. Sangat apa? Ada orang yang menderita rohnya. Sampai sekarang. Ya, menderita rohnya. Bukan tubuh loh, tubuhnya sehat keker mungkin. Tapi menderita rohnya. Anda perlu kuasa Tuhan. Lihat ayat yang ke-6. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang apa? Ikatnya semua lihat firman-Nya. Padahal Yesus ditunggu banyak orang. Tapi ini biasanya Yesus gak usah ngomong, tidak usah ke sana. Tapi Tuhan menawarkan diri. Aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Semua baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan. Terus. Saya mempercayai kuasa Tuhan, angkat tangan. Hanya Tuhan ngomong A, maka A. Tuhan ngomong jangan, jangan. Tuhan ngomong lakukan, lakukan. Tidak usah datang Tuhan. Ngomong saja, aku butuh kuasamu. Butuh pesanmu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi kalau Tuhan ngomong sembuh, maka sembuh. Ayat yang 9. Lihat ini sebabnya, saya minta semua Anda harus punya pengertian ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawaku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang itu, prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, apa? Ayat 10, ini kuncinya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara Israel. Saya percaya engkau punya iman, katakan. Jangan buru-buru turun. Ada amin? Punya iman, amin? Dengar. Iman itu bisa bergerak dengan perbuatan. Anda bilang, Pak saya punya iman, pelayananku akan jadi besar. Harus dengan perbuatan. Dan perbuatan ini butuh apa? Tulis suara Tuhan. Butuh rema, katakan rema. Begitu rema sudah muncul, Anda dituntut melakukan. Ngerti angkat tangan. Begitu Anda melakukan, biasanya di luar nalar. Di luar pikiranmu. Kenapa? Kalau pakai pikiranmu, itu masih wajar. Saya ingat ada orang ngomong ini, Pak saya doakan Pak saya supaya dapat dapat mujizat. Saya bilang begini sama dia. Mujizat 5 miliar, Tuhan ngomong, kok Tuhan ngomong. Dia ngomong begini, dengar semua, fokus dulu. Dia ngomong gini, kalau 5 miliar saya nggak butuh mujizat Pak. 50 miliar baru mujizat. Saya bilang bagus. 5M bagi dia bukan mujizat. Kalau 50M baru mujizat Pak. Saya bilang bagus. Imanmu harus begitu. Jadi saya minta Anda ngerti, setiap orang ada ukuran iman. Ngerti katakan amin. Ada pukulan iman, ada amin. Jadi kalau Anda ngomong, kalau aku sih 1M bukan mujizat. Bisa. Tapi kalau 10M baru mujizat. Siapa yang percaya angkat tangan? Lah iman bergerak di kemustahilan. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Kalau Anda bergerak dalam urapan Tuhan, perhatikan ya, dalam kemustahilan. Jadi kalau Anda bilang masih bisa ditempuh dengan akal, ya saya ngomong jujur, kadang-kadang kita nggak perlu iman. Ya, ada orang, Pak doakan saya ke Israel. Saya bilang kalau orang seperti kamu pulang pergi Israel hanya, maaf saya ngomong begini sama dia. Kalau hanya kencing, kalau hanya ke sana pulang pergi, engkau bisa. Tapi kalau engkau mau beli properti di Israel, baru imanmu akan bergerak. Ngerti angkat tangan. Ini sudah akhir zaman, kita sudah masuk masa susah. Terakhir, perhatikan baik-baik. Anda punya iman harus di atas rata-rata. Siapa yang mau angkat tangan? Caranya, tak kasih tahu caranya. Pengen tahu caranya enggak? Mau tahu caranya? Siapa yang mau angkat tangan? Kita habis tutup, saya dan akan pulang tidak ada altar call. Angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Tuhan akan kasih kamu masalah di atas pikiranmu. Anakmu bukan karena mujizat uang, tapi karena iman. Ada amin? Hidupmu bukan karena mujizat keuangan atau apapun, tapi karena iman. Ada amin? Dan dengar baik-baik, biasanya Tuhan akan kasih testing di luar. Ini. Kalau Anda ngomong, ya, aku
Aku tangkap dalam nama Yesus urapan bekerja. Tapi ingat sekali lagi, iblis tidak gentar. Iblis takut waktu Anda beriman ini yang membuat Anda berdoa, membuat mujizat Tuhan terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Saya ini ucap syukur sudah bisa, suara saya bisa keluar. Ya, kalau Anda doa, iman juga harus gerak. Jangan ada doa gini, Tuhan, mudah-mudahannya Tuhan, mudah-mudahannya Engkau menjawab doaku. Tuhan ngomong, nek mudah-mudahan gak tak jawab. Anda doa dengan kuasa, dengan iman, dalam nama Yesus, jadi. Dalam nama Yesus, jadi. Maka saya doa kemarin waktu sakit itu, ya, saya doa bukan lagi 10.000 15.000, 15.000. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau saya ngomong 15.000, apakah kita diam dan terima urapan? No, you must be moved. Anda harus gerak, Anda harus gerak. Buktikan kuasa Tuhan di dalammu, lebih besar mengalahkan dunia ini. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kalau anda hanya ngomong, amin, amin. Tapi gak ngadepi tantangan, kosong nyari bunyinya. Ya Rufus ya, Pak Tiono. Saya ketemu saudaramu dan jajak foto, bagus. Di Starbucks. Ya, siapa namanya ini? Sammy. Ya saya ke depan. Iman perlu kuasa Tuhan. Biasanya orang ngomong, Pak saya beriman kok sekarang makin kekurangan, rentan dengan aniaya. Ngerti katakan amin. Semakin ada ngecek dompetmu semakin kosong. Siapa yang ngerti katakan? Semakin dikecek. Ngecek rekening, Tuhan. Rentan aniaya, kenapa sih ini? Maka saya bilang hari ini belajar, percaya Anda orang-orang yang diberkati. Siapa yang percaya, angkat tangan. Jadi gak usah ngecek lah, diberkati. Tepuk tangan bagi Yesus, diberkati. Ada amin? Ada amin. Saya ingat dulu, kalau Semarang banjir, kadang-kadang orang doa, kita perlu patahkan. Ini sekarang sudah banyak pembangunan, puji Tuhan. Semarang tidak banjir. Kalau banjir, saya ingat dulu ngomongnya, kita ini orang kaya. Semua uang yang basah-basah, di PP. Ya itu bagus. Daripada Anda nangis-nangis terus dan bagaimana Anda perlu punya perkataan kuasa Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Petrus dilepaskan karena orang berdoa. Saya percaya ini terjadi bagimu. Bagi kehidupan, bagi keuanganmu. Pada waktu orang berdoa, kuasa Tuhan terjadi. Pintu-pintu gerbang terbuka. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Bangkit berdiri semua. Ketika Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata, munculkan lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara orang Israel. Ayat 11, semua baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Masih koma. 12. Semua baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan. Saya minta Anda ngerti, anak-anak kerajaan harusnya mereka masuk ke dalam surga. Tetapi anak-anak kerajaan tidak punya iman. Iman muncul waktu Anda doa. Iman bekerja waktu Anda doa. Iman muncul puasa, kuasa itu rendah waktu Anda doa. Tapi sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan apa? Saudara perhatikan baik-baik. Saya sampai sekarang ini, kalau saya dalam keadaan ada masalah ya apapun, saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan kurang Tuhan, sekalian singkat. Loh kok nantang Tuhan? Enggak. Saya bilang sekalian nyengket Tuhan. Kayak kemarin sakit semua. Saya hampir tumbang di tempat ibadah. Orang-orang ada yang doa sampai nangis. Saya kok ditangis itu saya baru tahu. Padahal saya khotbah yang menyebalkan tapi tangis itu heran. Tapi ada yang bilang, Tuhan ambilin aja Tuhan.
Ambil naik, kasihan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sekarapmu Tuhan, Engkau yang punya hidupku. Maksud saya ngomong, dengarkan yang ini, jangan dengarkan yang ini. Dua tangisan, satu menahan, satu melepaskan. Saya ngomong terserah Engkau, tapi sakit. Sakitnya apa? Anda nggak pernah tahu. Orang-orang sampai orang ngomong sama saya, cuci darah lah, macam-macam. Tapi selama saya masih nafas, saya minta Anda dengar semua yang nonton, ya, saya akan layani Tuhan. Selama enggak usah. Selama saya masih nafas, saya tetap akan layani Tuhan. Itu prinsip saya. Saya dulu naik motor ke Semarang ya. Saya tuh ambeien waktu pas itu ya, dulu ya. Naik motor. Sampai saya tidur di pom bensin. Kan enggak kuat. Sampai orang lihat, saya bilang, buat Tuhan. Karena urapan dan kalahkan iblis. Saya tidak akan berhenti. Makanya akhirnya Fire Blessing jadi besar. Saya tahu itu karena kita ini bayar harga. Tidak ada kita ngomong, aduh. Nah. Kalau engkau punya urapan jangan cengeng. Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Ngerti yang katakan. Kalau engkau senangkan Tuhan, maka urapan akan turun bagimu. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau urapan Tuhan turun bagimu, semua dengar. Anda harus jaga urapan. Ada banyak anak Tuhan mulai meninggalkan panggilan. Mulai memilih yang duniawi. Kenapa? Karena mulai bosan nunggu janji Tuhan. Kenapa? Karena engkau menangkap janji Tuhan dengan pikiran. Anda harus doa. Doa bisa menahan setan. Doa bisa membuat orang yang dipenjara dilepaskan. Doa bisa membuat rencana-rencana setan dihancurkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Doa. Membuat rencana setan dalam hidupmu, dalam anak-anakmu diputuskan. Tepuk tangan bagi Yesus. Doa. Ada amin? Perhatikan saya Bebe. Orang bisa ngomong mantra sama kau, tapi doa. Anda bisa ngomong bahasa roh dan dihajar itu setan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ngerti katakan amin. Saya ingat anak rohani saya, song leader ya, yang Surabaya. Itu dicegat di tengah jalan. Lalu orang itu ngomong gak seperti apa namanya? Ya pokoknya itulah, dicampi-campi. Tapi dia ngomong apa kamu? Dia ngomong bahasa roh, dilawan balik. Dan yang terjadi dia yang kalah. Maka saya bilang ada kuasa Tuhan. Ngerti katakan amin. Doa membuat Anda percaya kuasa Tuhan di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Yesus. Doa membuat tahun kesusahan, engkau malah diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Doa, lihat saya ke depan. Doa, kita sudah masuk masa susah sekarang. Masa susah. Doa memindahkan gunung yang besar. Sampai percaya. Amin. Nah, tutup matamu, angkat kedua tanganmu. Langsung doa bahasa roh. Sikira pataka. Doa buat Petrus dilepaskan dari penjara. Penjara apapun. Penjara apapun. Kemiskinan, keterpurukan, rohani mati, kotok keturunan. Apapun. Penjara-penjara ilahi. Apapun yang buat Anda tidak bisa berkembang.